Untuk acara inti selanjutnya, saya harapkan Bapak Ibu semua, yang khususnya keluarga FS Situbondo, mari kita sama-sama jalani acara proses ini, khususnya untuk tausiah ini menjadi bekal kita, di mana bekal ini salah satunya sebagai penguat iman kita saat kita bekerja saat ini di PT Faslata Buana. Mungkin itu aja sih, kurang lebihnya waktu tepat saya persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang buat Bapak Albert yang sudah bersama-sama dengan kita semua. Nah, sholat itu kita tidak bisa menyandarkan pada kesabaran saja tanpa kita memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya bisa mengandalkan skill, tetapi harus bersandar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena seberapapun jenius kita, Albert Einstein, bukan Albertnya, itu jenius, tapi tidak bersandar pada Allah, maka tragis akhir hidupnya. Ya seperti itu, antara lain seperti itu. Jadi kita sebenarnya punya rumus yang seperti tadi itu, yang maha dahsyat. Ya, sabar dan sholat berproses secara sunatullah dan juga bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kunci kesuksesan, kunci pertolongan. Ya, otomatis sholat tadi itu perintah utama yang tidak boleh ditinggalkan. Insya Allah berkah, nanti berkah. Terbukti ya Pak Adi, surplus Situbondo, alhamdulillah targetnya bisa songgo indit ke tempat-tempatnya lain, karena Situbondo santri Pak, kota santri gitu ya. Saat meler santri, insya Allah lah, sholat itu insya Allah ya rajin, insya Allah yang rajin. Yang belum rajin, mudah-mudahan habis ini rajin. Amin. Ya, soalnya orang-orang yang punya anak cewek-cewek cantik itu mengharapkan punya mantu juga yang tidak hanya ganteng, tidak hanya gajinya besar dari PT Faslata Buana, tapi juga sholatnya lebu, ya itu insya Allah. Kan gitu kan ya, tunggu kalau punya anak perempuan kan masa mau diambil oleh orang yang tidak sholat juga mengkhawatirkan gitu. Kita interaktif saja dari apa-apa. Satu lagi rumus, banyak istighfar, banyak baca istighfar, sholawat. Istighfar itu artinya kita memohon ampunan dari Allah. Kalau di antara kesialan-kesialan, di antara musibah-musibah, di antara sebabnya adalah karena kita belum meminta ampun kepada Allah, dosa-dosa kita belum diampuni oleh Allah. Ketika dosa-dosa sudah dimaklumi, diampuni oleh Allah, maka musibah itu akan diangkat. Maka di antara cara untuk menghindarkan diri dari segala bentuk musibah, apes dan lain sebagainya, banyak beristighfar. Syukur-syukur ada yang hafal Syaitul Istighfar. Syaitul Istighfar itu luar biasa. Kalau dibaca sore atau malam, dia sepanjang malam sebelum datang pagi, kalau menemui ajal, maka bahwa min ahli jannah, dia termasuk penduduk surga. Dan apabila dibaca pagi hari, dia akan dijamin kalau mati sebelum sore datang, maka dia termasuk ahli surga. Ini kalau saya makna ini sebagai semacam premi asuransi, semacam premi pertanggungan nasib kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidul Istighfar. Insya Allah anak-anak santri Situbondo sudah hafal semua. Nanti kalau belum hafal, diam-diam aja. Kalau terbuka mungkin malu ke Mas ini minta di voice kan Pak Ustadz, namanya di Mas ini ada. Nanti tak voice kan, nanti Mas ini yang ini. Kalau misalkan butuh teksnya juga kita kasih. Sayyidul Istighfar. Memang agak panjang. Ya Allahumma anta rabbi. Jadi ya sudah hafal. Demikian saya berharap ada interaktif nih Pak, biar nggak cuma ngomong tapi nanti nggak masuk gitu. Kalau interaktif insya Allah masuk. Yang masih jomblo-jomblo nanti boleh juga Ustaz apa cara syar'i, cara yang tidak syirik, cara yang tidak menyalahi, tetapi mujarab apa? Ada doanya. Dijamin tidak menyalahi syariat, tidak syirik ya, dengan doa-doa khusus saja. Saya ini masih mencari jodoh. Iya, ada customer yang cek sulitnya, jadi kan di prospek. Bismillah, ada doanya,
Itu ya. Dan bukan santet, bukan apa. Saya itu orang Banyuwangi, tapi saya di Banyuwangi mulai tahun berapa juga tidak pernah ketemu santet tuh. Nggak ada santet ternyata. Ya, Mas tadi sama Pak Faiz, nggak ada santetnya, nggak ada. Nggak ada santet. Hanya merasa kena santet saja sebenarnya, nggak ada santet. Mungkin ibu-ibu ada yang ya ngaji bareng kita ngomong bareng. Saya nggak usah ngutip banyak-banyak ayat, nggak usah ngutip banyak-banyak hadis, ya kita nyantai aja, nyantai. Tapi yang penting yang kita omongkan itu ada dasarnya semuanya. Tadi tauhid yang ketiga, tauhid asma wa sifat. Jadi walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki 99 nama, dari Allah Ar-Rahman Ar-Rahim terus sampai itu fad'uhu biha. Nah, kalau berdoa pakailah, sebutlah nama-nama itu. Kalau ingin kaya, ya Ghani, ya Mughni, ya Allah yang maha kaya dan yang maha mengkayakan, kayakanlah Anda. Itu asmaul husna, dan memang diperintahkan kita untuk memohon pada Allah itu dengan permohonan, dengan menyebut salah satu sifat yang relevan dengan apa yang kita minta. Yang masih suka marah-marah, ya Allah ya Sabur, ya Allah yang maha bersabar, sabarkanlah saya, begitu, seperti itu. Ya, itu diantaranya. Jadi kita genepi tauhid tadi 3, rububiyah, kesadaran bahwa semesta alam ini yang mengatur, bahkan target kita bulan ini sampai mana itu yang ngatur Allah. Sehingga di dalam meminta, di dalam beribadah, kita ya hanya kepada Allah, bukan pada yang lain, itu uluhiyah. Nah, metode mintanya diantaranya dengan menyebut asma-asma Allah, yakni tauhid asma wa sifat. Itu ya. Biasanya sambil dikuati dengan paku, dikit-dikit. Monggo ada sesuatu mungkin diawali dari Pak Riki, mungkin untuk menstimulan yang lain Pak Riki, monggo. Iya, ayo. Hukum jika sales tidak capai target apa Ustaz? Ilmu manajemen digabung dengan ilmu agama. Iya. Begini Pak Riki. Ini sekaligus kita berjalan. Jadi akad awal jadi karyawan di sini, lihat akadnya. Mencapai target itu adalah sesuatu kewajiban mutlak atau sifatnya insya Allah. Ya. Kalau orang ikhtiar itu, kalau dalam versi Islam itu insya Allah itu bukan alibi untuk mengelak. Saya itu sering, nanti ngopi di sana ya misalkan. Ya insya Allah Pak, nanti insya Allah. Tapi insya Allahnya ini sudah bisa dipastikan hampir 100%, insya Allahnya itu tidak dilakukan. Jadi insya Allah itu adalah berusaha. Jika Allah menghendaki, ya datang begitu. Jadi target ini pun kalau sifatnya itu jadi akad yang disanggupi untuk dicapai. Kemudian tidak tercapai, ya dosa. Tetapi kalau akad di perusahaan itu sifatnya ya berusaha semaksimal mungkin, dan memang tidak boleh orang itu bisikan itu tidak boleh. Saya pasti mencapai itu tidak boleh. Karena kita tidak tahu sedetik kemudian apa yang terjadi pada diri kita tidak tahu. Ya, jangankan sehari kemudian, setelah dari sini mau berdiri nanti apa bisa berdiri, apa roboh terus mati, kita juga tidak tahu. Maka insya Allah itu menyandarkan sesuatu yang akan terjadi kepada kehendak Allah. Jika Allah menghendaki. Maka kalau ditanya pimpinan, gimana Zaini, bulan ini bisa surplus berapa persen misalkan, targetnya 100%, bisa surplus berapa persen misalkan. Insya Allah, ya, karena melihat medannya sudah bagus misalkan, Mas Zaini meskipun bisa memastikan di atas kertas misalkan bisa 140% targetnya, tapi tetap wajib memakai kata insya Allah Pak Riki ini akan bisa saya capai 125%. Bisa seperti itu. Amin. Selama ini berapa persen Pak Anies Tubondo Pak? 100 berapa targetnya? Kan surplus Pak, cuma itu tadi ada sombongnya ya, ada yang kurang. satu Jadi sebenarnya kalau kita mungkin Pak Faiz lebih paham Pak untuk masalah penerimaan karyawan baru kan, ada kan itu kan syaratnya kan. Selain sekolah juga ada kewajiban wajib capai target dengan bersedia
apa namanya target kayak gitu kan. Kalau saya kan pasti kan intinya target gitu Pak. Mereka mengiyakan ya kan. Berarti kan saya harap nih kan sampai akhir tahun ini semuanya dapat KPM. Amin. Ya kan? Jadi itu salah satu bentuk kita kerja, bentuk kita sudah berusaha selama setahun ini bekerja lebih baik untuk Nasrotal Buana Situbondo. Ya. Dan para karyawan muslim ini sudah punya landasan yang kuat tadi, sandarannya kuat, insya Allah lah dilampaui target itu, oke, dilampaui karena yang punya kekuatan adalah Allah. Jangankan 125, 200% insya Allah, dengan usaha yang optimal, ya, dengan menyadarkan diri, minta pertolongan pada Allah, insya Allah. Mengkopi itu semua orang minum, kopi. Kalau yang lain-lain apa kayak Kinang itu, kalau Minang itu kan hanya orang perempuan gitu. Kalau kopi itu laki perempuan, tua muda, ngopi semua, insya Allah. Moga yang dari mas, bapak mau ada sesuatu? Kalau mau dengerin kajian yang daki-daki bisa lihat channel saja. Kalau di sini nyantai aja ya, sini nyantai aja. Kalau di masjid dengan jamaah yang mau ngaji daki-daki, wayat, hadis itu. Di sini nyantai aja. Nanti kalau pengen dengerin seperti itu, buka channel aja. Pilih mana itu, hilangi rasa ragu mana supaya jadi pribadi yang banyak sih. Ada lagi? Sampai Isa? Bu Yanti gimana? Berdek pegang uang? Alhamdulillah enggak ya. Enggak. Sales. Gimana? Ada kendala? Pernah saya itu nagih apa langsung dibayar Pak? Taruh bayar? Nagihan. Jadi naruh order juga nanti ada siklusnya untuk ditetapkan berapa hari itu sales wajib. Enggak. Kaitannya dengan muslim sarwa. Kalau nggak tertagih Pak, yang harus berapa Pak? Oh iya. Dan memang kadang orang nagih itu yang nagih sama yang ditagih lebih galak yang ditagih. Iya. Ada seperti itu. Itu bacakan sumum bukmun umum fahumlah ya ji'un. Itu orang yang galak begitu kan aja. Itu doanya bungkam anjing supaya tidak gonggong. Kalau anjing aja nggak mampu gonggong, apalagi customer yang rehel, yang makan. Insya Allah. Tapi selama ini teratasi Pak. Yang penting bersandar pada Allah. Ya, jadi nggak usah ke dukun, nggak usah ke siapa. Percaya pada hubungan kita, kedekatan kita pada Allah. Allah akan menolong. Ada lagi satu rumusan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Orang-orang yang beriman bertakwalah pada Allah dan jaga ucapan, berkata-katalah perkataan yang benar, jujur, ngomong ke siapapun apa adanya, jujur ya. Yuslih lakum a'malakum, Allah menjamin akan membimbing langkah keseharian kita, patok langkah kita. Ini Quran itu kan la raiba fih, tidak diragukan kebenarannya. Jadi seperti itu, dengan banyak PR yang harus kita selesaikan, maka di antara kuncinya adalah menjaga kebenaran ucapan, jaga lisan. Itu salah satu rumus di antara rumus-rumus kesuksesan. Jujur apa adanya, ngomong, istilah orang kidulan, orang dendeng itu belak kotak begitu, Bapak Isin, ngomong apa adanya gitu. Tapi ya jangan semua yang diketahui diomongkan, ya lihat tempat, kalau memang perlu diomongkan. Jujur, kalau memang ada tagihan sekian, kalau memang customer masih sudah diusahakan belum bisa bayar hari ini, ya ditanya pimpinan, ya apa adanya, kulil haqqa walau kana murah, katakanlah sesungguhnya, karena di situ nanti akan turun pertolongan Allah, termasuk diantaranya untuk mencapai target penjualan tiap bulan. Demikian. Ibu-ibu tambahnya Ustaz, ini wajah-wajahnya wajah-wajah tagihan semua nih. Nah, gimana caranya biar terbebas dari tagihan-tagihan ini? Misalnya punya utang gitu, punya utang target.
Kalau bagian istri nggak ada. Bagian terakhir ada. Wah, berapa dia? Ya, seperti itu. Itu yang harus lebih tahu perusahaan tuh ya. Beri bonus lebih banyak. Dan yang paling penting adalah berkonsumsi sesuai dengan kemampuan. Low battery, please charge. Iya, bisa. Jadi konsumsi itu sesuai dengan kemampuan. Kalau memang dalam setiap bulan ini honornya atau gajinya sekian, ya jangan sampai berkonsumsi melebihi dari kebutuhan sehingga tidak terkejar-kejar oleh kekurangan atau hutang. Ada loh Pak, gaji itu sudah habis pegawai negeri, gajinya itu sudah habis diambil duluan di koperasi. Jadi ya sudah kinerjanya naudzubillah. Low battery, please charge. Kalau sudah tidak ada yang diharapkan di akhir bulan, maka kerjanya ini juga menggaulkan. Kalau di PT Mastrata Buana misalkan ada bon-bonan begitu, ya diketaati aja, jangan sampai bon itu melebihi dari target atau dari apa pendapatan. Karena kalau sudah tinggal sedikit yang diharapkan di akhir bulan, pasti dalam perjalanan bulan itu pasti berkah. Ini satu pelajaran, bersahaja saja hidup itu dinikmati sesuai dengan kemampuan. Tidak perlu menginginkan seperti orang-orang Bluetooth mode. kita tidak mampu, sehingga kita akan terkejar-kejar tagihan tadi. Ya ini naudzubillah, insya Allah ya. Itu insya Allah wajah-wajah tagihan nanti kalau bisa mempola hatinya untuk tidak konsumtif. Konsumtif itu maksudnya apa? Tidak konsumsi, tapi sebatas bisa diukur antara pasak dengan tiang. Jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Itu insya Allah itu. Saya itu Pak, sampai hari ini rekening itu tidak sampai juta-juta, itu tidak sampai, paling jutaan sebentar nanti habis ya. Ya, ya. Tapi kuncinya apa? Ya sudah, tidak merasa terkejar-kejar, tidak gelisah, dan mudah-mudahan tidak ada keluarga yang sakit, tidak usah kecelakaan, sehingga tidak perlu pengeluaran yang aneh-aneh. Gitu aja. Insya Allah. Kalau nggak ada, mungkin sudah cukup atau bagaimana? Ada sesuatu lagi, Bu? Cukup ya? Atau banyak? Bari, saya mau nanya. Silakan. Iya. Bar, mau tanya kau Bar? Mulai sekarang sudah dipetakan kalau jalur beredarnya itu kemana, sudah sana masjid mana, itu sudah dipetakan sendiri. Jadi nanti dalam keseharian yang kesibukan kita itu bernilai ibadah. Ibadah itu kan dua, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Perintahnya apa? Perintah utamanya sholat, abejeng, iya nggak abejeng, betul? Abejeng, sholat. Tinggalkan yang jelek, bawa yang baik. Ya, sadar gitu. Keluar dari masjid, lihat yang baik mana ini ambil. Tidak. Lihat, emang. Oh, kita bisa ya, itu saja. Prinsipnya ya ini, jadi guyon-guyon saja. Yang penting ada pemasukan secara ketenangan. Jadi kita integrasikan antara kerja dengan ibadah itu. Ibadah itu ya bekerja itu ya ibadah, sehingga mustahil dalam rangka beribadah kita berbuat tidak baik, mustahil. Demikian, kalau sudah kita memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tutup dengan doa bersama. Mudah-mudahan kebaikan yang dilakukan ini bisa istiqomah, dan ruangan ini meskipun ruang kerja dinilai oleh Allah sesuai dengan informasi Rasulullah adalah sebagai taman surga, sehingga siapapun yang mendapat di taman surga diharapkan untuk mampir mengambil faedah. Idza marartum liyatul jannah farta'u fiha. Barang siapa yang melihat atau mendapati taman surga, maka ambil seyogyanya, mengambil manfaat dari situ.
Apa itu taman surga ya Rasulullah? Yaitu satu majelis yang di dalamnya adalah majalisul dzikr. Satu majelis di mana di situ diajak untuk mengingat kepada Allah, menyebut dan mengingat nama Allah. Ya, kajian semacam ini termasuk majelis dzikir, mengingat kebesaran Allah, mengingatkan kita posisinya sebagai hamba Allah, dan sehingga mudah-mudahan ruangan ini adalah bagian dari taman surga itu yang kita berikan bagi semua yang berkecimpung di sini setiap harinya. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatna min al-afwal. Ya Allah, ya Rabb, berilah hamba kami semua yang duduk di ruangan ini keselamatan dunia dan keselamatan akhirat, ya Allah. Keselamatan di dalam menyembah-Mu, tidak tersesat dengan jalan-jalan yang lain, ya Allah. Keselamatan di dalam rangka kami mencari ma'isyah, mencari nafkah untuk keluarga kami, ya Allah. Keselamatan kami ketika Engkau hadapkan kami dengan maut, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami semua kelak apabila Engkau panggil sebagai hamba yang baik di akhirnya, yaitu husnul khotimah, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah perjuangan dunia kami ini adalah bernilai ibadah di hadapan-Mu, ya Allah. Dan karenanya peliharalah kami dari potensi-potensi kedosaan, potensi-potensi penyimpangan yang tidak Engkau ridha, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sejatinya kami semua ini berpotensi untuk berbuat dosa, berbuat curang, berbuat tidak baik, ya Allah. Maka apabila tidak Engkau selamatkan kami, apabila tidak Engkau bimbing kami, sungguh kami menjadi orang-orang yang rugi dan celaka. Maka selamatkan kami, ya Allah. Bimbinglah kami, ya Allah. Tunjukkanlah kami bahwa kebenaran itu kebenaran, dan berilah kekuatan untuk bisa mengikuti kebenaran. Dan tunjukkanlah secara jelas bagi kami bahwa yang batil itu batil, dan berilah taufik, kekuatan untuk menghindari kebatilan itu, ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Berilah kami kebaikan di dunia, ya Allah. Kebaikan di dunia adalah badan kami, jiwa kami yang sehat, rezeki darimu lancar, kebahagiaan berkeluarga, ekonomi yang baik, laju perusahaan yang memenuhi target, ya Allah. Kebaikan di dunia, ya Allah. Berilah kecukupan kepada kami segenap anak cucu kami. Mudahkanlah segala urusan hidup kami ini, ya Allah. Wa fil akhirati hasanah, dan jadikanlah kebaikan akhirat kami, ya Allah, yakni selamatnya agama kami, selamatnya tauhid kami, hingga kami kelak Kau panggil dalam kondisi menyebut nama La ilaha illallah, sehingga kami memperoleh surga di akhirat-Mu, ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.